Sobat Eleven, selamat datang kembali di Eleven Podcast. Ruang inspirasi tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan prestasi dari keluarga besar SMA Negeri 11 Kota Bekasi. Hari ini studio kita terasa sedikit berbeda karena yang datang bukan cuma satu narasumber tapi satu tim penuh. Mereka adalah tim kreativitas musik tradisional SMA Negeri 11 Bekasi yang berhasil menjadi juara 1 FLS 3N tingkat Kota Bekasi dan mendapat kehormatan untuk mewakili Kota Bekasi pada Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat Provinsi Jawa Barat. Tepuk tangan semuanya. Oke, walaupun kali ini belum berhasil untuk membawa piala dan gelar juara di tingkat provinsi, tapi mereka pulang dengan pengalaman, pembelajaran, dan cerita yang sangat berharga. Hari ini kita bakalan ngobrol santai tentang perjalanan mereka, mulai dari latihan, persiapan, cerita lucu di balik panggung, sampai pelajaran yang mereka dapat setelah tampil di tingkat provinsi. Oke, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, biar Sobat Eleven nanti makin dekat, boleh dong kenalin diri kalian satu-satu, sebutin nama dan juga alat musik yang dimainkan. Aku Fahriza Prasetyo, aku mainin gendang sama suling. Halo semuanya, aku Nadira. Aku mainin jenggong. Halo semuanya, aku Verlita Frena Fauzi. Aku main gong sama cekrek. Kecrek. Halo semuanya, aku Edgar sebagai pemain alat musik sarun. Kenalin aku Epaf, aku main di Bonang. Oke, semuanya udah saling kenal. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan nih, aku mau ngasih kalian satu game kecil. Jadi nama gamenya itu adalah Siapa Yang Paling. Udah pernah dengar belum sebelumnya? Tahu. Oke, kita mulai ya. Berarti kira-kira siapa yang paling sering telat latihan? Epaf. Oke. Kalau yang paling perfeksionis? Edgar. Oke, Edgar. Kalau yang suka atau yang paling panik sebelum tampil? Fahriza. Oke, sebagai ketua tim ya, wajar sih. Yang paling sering bikin suasana latihan jadi rame? Nadira boleh. Oh, ini Nadira boleh. Siapa yang paling kalem? Pegang tangan sendiri dia. Kayaknya ragu, berarti nggak ada yang kalem. Betul. Oke, yang terakhir nih, siapa kira-kira yang paling suportif? Kita semuanya. Oh ya kita semua. Oke. Wah, berarti ternyata emang dibalik penampilan yang rapih di panggung, latihannya juga penuh cerita. Kalau misalkan nih orang melihat penampilan kalian di panggung, mungkin hanya sekitar 7-10 menit. Tapi aku yakin banget nih prosesnya lebih panjang, iya nggak sih? Betul banget. Oke, boleh nggak sih diceritain atau di-sharing gimana nih perjalanan latihan tim ini sampai akhirnya bisa tampil di FLS 3N? Awalnya waktu itu aku diajak sama Budidah, abis sholat zuhur tiba-tiba didatengin Budidah. Oke. Kamu mau nggak ikut lomba FLS 3N? Ya setelah aku pikir-pikir ya udahlah, untuk pengalaman pertama kali kan lumayan. Kalau aku kan tadinya disuruh daftar gitu kan FLS 3N. Terus aku akhirnya daftar karena aku mikir mungkin ini ada potensi untuk menang. Jadinya kayak aku milih buat ikut lombanya gitu. Berarti kebanyakan hampir pada pertama kali semuanya ya berarti? Iya. Semuanya berarti pertama kali? Iya, ini first time ikut lomba. Menarik juga ya, berarti teman-teman luar biasa lah, baru pertama kali langsung ke tingkat provinsi. Menarik banget. Ternyata emang musik itu bukan hanya soal memainkan nada, tapi juga belajar untuk mendengarkan orang lain. Oke, kalau melihat kalian tampil di atas panggung, orang kan cuma ngelihat kalian tuh 5 orang ya, tim ini lagi gitu. Iya. Padahal kayaknya nih di balik penampilan itu ada banyak orang yang ikut berjuang. Boleh nggak disebutin siapa yang paling berjasa dalam perjalanan kalian? Tentunya pembimbing kita semua yaitu Ibu Hajah Didah Damayanti. Betul. Pokoknya paling berjasa lah. Supportif banget ya Supportif. orangnya.
Ya beliau juga sangat sabar karena kita dari awal latihan itu tuh Bu Didah yang bantuin kita. Jadi kita kayak sambil ngebuatin nada-nada atau kayak buatin lirik Pancawaluya. Dia tuh prepare banget. Koreografinya itu Bu Didah bantuin, kayak dia juga nemenin kita latihan juga kadang-kadang kayak gitu. Berarti benar-benar Jadi dia tuh kayak membimbing banget kalian Bimbing ya. banget dari awal sampai akhir lomba. Selain Bu Didah, dukungan dari 911 juga luar biasa banget. Mereka tuh mendukung kita banget dari awal sampai akhir. Bahkan memotivasi kita juga ya untuk sampai ke tingkat provinsi. Terus mereka juga menyediakan waktu kita untuk latihan, untuk dispen gitu. Hebat banget sih untuk motivasi dari 911 ini. Berarti kalian ini jatuhnya bukan hanya membawa nama tim ya, tapi juga membawa nama sekolah. Menurut aku itu yang paling membuat perjuangan kalian tuh terasanya lebih berarti gitu. Benar. Oke, sekarang kita flashback dulu nih 5 menit sebelum tampil. Apa yang terjadi di belakang panggung? Gerasa gerusuh. Deg-degan. Kita kasih efek. Deg-degan banget, ada yang baca doa, ada yang ngechat alat musik, sama ada yang juga pura-pura santai. Yang pura-pura santai siapa nih? Tapi bener Eva, kamu deg-degan saat itu? Banget sih. Oh berarti benar. Banget ya. Kalau misalkan Bu Didah waktu itu bilang apa sebelum kalian tampil naik ke panggung? Jangan grogi. Jangan grogi. Iya benar, Bu Didah bilang kayak jangan grogi. Terus juga kayak dia bilang kalau kita juga keren sekolahnya. Terus kayak Jangan peduliin. iya, yang penting tuh prosesnya, nikmatin prosesnya. Karena kita udah sampai sejauh ini gara-gara ada proses yang ada. Tuh. Terus beliau juga bilang kayak kalian jangan peduli kalaupun nanti kalian dapat piala, tapi kalian dapat pengalaman yang bagus banget dari awal dari bulan apa nih? Dari April sampai sekarang untuk ke tingkat provinsi. Lama ya berarti ya. Iya. Lama. Tapi saat itu berarti emang Bu Didah menenangkan banget ya. Banget. Benar-benar mendampingi kalian. Iya. Nah, setelah menjadi juara kota, kalian kan mendapat kesempatan tampil di tingkat provinsi ya. Nah, apa yang paling kalian rasakan saat kalian tiba di sana? Dingin. Dingin. Iya. Dingin. Oke, main banget. Karena di Lembang. Di Lembang. Tapi kalian ngerasa bangga gak sih sama tim kalian gitu, kayak udah nyampe di tingkat ini gitu loh? Bangga. Bangga. Pasti. Bangga karena kayak semuanya prosesnya dari kota ke provinsi itu juga ada banget latihannya. Sedih, senang semuanya campur aduk ya. Oke. Kalau misalkan kalian kan sebelum ke provinsi kalian ke tingkat kota dulu ya. Berarti apa sih kira-kira yang paling membedakan ketika kalian di tingkat kota dan ketika kalian di tingkat provinsi? Perbedaannya tuh jadi kalau kota itu teknisnya lebih ke online. Jadi kita ngirim video, tapi kalau provinsi kita langsung live. Jadi live musik iya, gitu ya. kita juga bisa melihat sekolah lain kayak gitu. Terus aku mau nanya nih, selain yang teknisnya kayak gitu, kalau misalkan kalian di provinsi, kalian ketemu sama teman-teman baru kan ya? Betul. Iya. Boleh dong kayak di-share aja gitu, kayak ketemu teman dari mana, terus apa tanggapan kalian sama ketemu teman-teman baru gitu? Seru banget, kita dapat pengalaman baru, dapat teman baru. Bahkan kita tuh sempat mutualan. Jadi satu-satu kita tanyain IG kamu apa kayak gitu. Dan itu seru banget sih, kayak menambah relasi yang cukup banyak di sana. Ritual Gen Z ya? Betul. Kalau nggak mutualan IG belum afdol. Belum afdol. Oke, dari yang lain ada tambahan mungkin? Cukup? Ya, sama sih. Gitu, Sama. Kurang lebih sama. Berarti kalian pulang itu nggak cuman ngebawa penampilan atau pengalaman tampil, tapi juga ngebawa inspirasi dan juga kebersamaan ya. Betul banget. Baru. Oke, sekarang aku pengen nanya nih sesuatu yang mungkin sedikit emosional. Ketika hasil diumumkan dan kalian belum berhasil untuk menjadi juara, apa yang kalian rasakan saat itu? Tentunya sedih banget, soalnya kan ini mewakili tingkat provinsi ya. Iya benar. Jadi merasa gagal gitu untuk mewakili Bekasi untuk jadi Betul. juara gitu. Iya. Sedihnya dapat banget. Iya sedih tentu. Kalau yang lain mungkin? Tapi nggak apa-apa, karena kita kan juga
Ya itu tadi yang dari tadi kita bilang, kita nikmatin semua proses, jadi nggak apa-apa itu jadi pengalaman aja. Terus kita juga udah sampai tingkat kota, itu juga udah bagus. Jadi nggak apa-apa. Ada lagi mungkin? Ya kan kita balik dengan sedih ya pasti. Tapi kita balik dengan rasa bangga juga dan semangat untuk belajar, lanjut belajar. Nah itu dia teman-teman pelajaran yang sangat berharga dari teman-teman kita. Kadang panggung terbesar itu bukan tempat kita menerima piala, tapi tempat kita untuk belajar menjadi lebih pribadi yang lebih kuat lagi di masa nanti. Iya betul banget. Oke, kita sekarang mau main games lagi. Satu kata, satu cerita. Nanti aku bilang satu kata, kalian kira-kira apa ya yang bisa memikirkan dari situ gitu. Refleks ya. FLS 3N. Deg-degan. Deg-degan. Musik tradisional. Gong. Gong, oke. Gong. Latihan. Keras. Keras. Oke, keras banget ya. Keras banget. Kalau tim, Keren. oke keren. SMA Negeri 11 Bekasi. Hebat. Hebat. Oke, hebat. Kalau yang terakhir nih, Budidah. Inspirasi. Oke. Ini aku mau nanya satu lagi nih. Kayaknya ini pesan-pesan kalian gitu. Kalau misalkan ada adik kelas nanti yang pengen mengikuti FLS 3N di tahun depan, apa yang ingin kalian sampaikan ke mereka? Tentunya jangan gugup. Jangan gugup. Oke. Semangat terus. Apapun hasilnya, yang penting menikmati prosesnya dapat, terus dapat pengalaman juga, itu udah kayak udah untung banget. Nambahin pengalaman. Betul. Yang lain mungkin Evap, Edgar. Coba dulu aja. Coba dulu aja. Dari Eva Sama sih. sama. Sama. Dari Edgar juga. Jangan pernah malu mencintai budaya ini. Asik. Kelas. Tolong adik-adik didengarkan ya. Tolong ya denger ya. Oke, terima kasih ya teman-teman tim tradisional ini. Hari ini itu kita belajar bahwa prestasi bukan hanya tentang menjadi juara, tapi prestasi adalah tentang keberanian untuk memulai, tentang kerja keras yang dilakukan ketika tidak ada yang melihat, tentang kebersamaan yang membuat setiap latihan itu terasa lebih bermakna. Terima kasih kepada tim kreativitas musik tradisional SMA Negeri 11 Bekasi atas cerita dan inspirasinya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sama. Terima kasih juga kepada Ibu Hajah Didah Damayanti MPD yang telah membimbing dengan penuh dedikasi, serta kepada seluruh keluarga besar SMA Negeri 11 Bekasi yang terus memberikan ruang, dukungan, dan kepercayaan kepada para siswa untuk terus berkarya dan berprestasi. Semoga perjalanan di FLS 3 ini menjadi langkah awal lahirnya karya-karya yang nantinya akan lebih besar lagi, dan semoga semangat melestarikan budaya Indonesia terus hidup di hati generasi muda seperti kita. Saya Ataya Putri Kansa pamit undur diri. Sampai bertemu di episode 11 podcast selanjutnya. 11 podcast, cerdas berkarakter. Dadah. Jalala Ulatu Jaeman Serelawan Ujing kedempet song-song Ujing kedempet song-song Kucing kedempet song-song Kucing kedempet song-song
Panca waluya jaga baga benar pintar jam singa Pancaniti, niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, kalawan niti sajati, kang hartina nilai kesempurnaan. Wahai